Awal mula yang kelam. Nia adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil yang dikelilingi bukit-bukit hijau. Dia memiliki kehidupan yang sederhana, bekerja sebagai pegawai di sebuah toko buku. Sejak kecil, Nia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penulis. Namun, semua impian itu hancur ketika dia mengalami kecelakaan mobil yang mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam yang gelap, Nia dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Dia merasa lelah dan ingin segera sampai di rumah. Saat dia melintas di jalanan sepi, sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, Nia tidak sempat menghindar. Dia terbang dari kursi mobilnya dan jatuh ke tanah dengan keras. Ketika dia sadar, dia sudah berada di rumah sakit, terbaring di atas ranjang dengan rasa sakit yang tak tertahankan di punggungnya. Dokter memberitahunya bahwa tulang belakangnya patah, dan dia akan mengalami kesulitan untuk bergerak. Diberitahu bahwa dia tidak akan bisa berjalan lagi, Nia merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Rasa putus asa melanda hatinya, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan bisa membantu orang tuanya yang sudah tua dan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah keluar dari rumah sakit, Nia harus beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Dia kini harus menggunakan kursi roda, dan aktivitas sehari-harinya sangat terbatas. Meskipun begitu, Nia berusaha untuk tetap positif. Dia menghabiskan waktu di rumah, menulis cerita-cerita pendek yang terinspirasi dari pengalaman hidupnya. Namun, penghasilan dari menulis tidak cukup untuk membantu keluarganya, dan rasa bersalah terus menghantuinya. Setiap pagi, Nia duduk di jendela sambil melihat orang-orang di luar beraktivitas, merasakan kebebasan yang tidak bisa dia capai. Keinginan untuk membantu orang tuanya semakin mendalam, tetapi dia tidak tahu harus bagaimana. Dia mulai mencari pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, tetapi setiap usaha terasa sia-sia. Rasa putus asa semakin menggerogoti pikirannya. Suatu malam, setelah menonton berita tentang orang-orang yang mendapatkan keberuntungan mendadak melalui berbagai cara, Nia mulai mencari informasi di internet. Dia menemukan sebuah forum yang membahas tentang ritual-ritual mistis yang konon bisa mendatangkan keberuntungan. Dia merasa skeptis, tetapi rasa putus asa membuatnya terbuka untuk segala kemungkinan. Di forum tersebut, Nia membaca tentang seorang wanita misterius bernama Rani, yang dikatakan mampu membantu orang-orang dalam kesulitan finansial melalui ritual-ritual tertentu. Rani memiliki reputasi yang campur aduk, beberapa orang mengklaim bahwa dia telah mengubah hidup mereka, sementara yang lain memperingatkan tentang bahaya yang mengintai. Namun, Nia merasa terjebak dalam situasi sulit dan tidak memiliki banyak pilihan. Malam itu, Nia tidak bisa tidur. Dia merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Kecelakaan itu telah mengubah segalanya, dan dia merasa tidak ada jalan keluar. Dalam kepasrahan, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rani. Mungkin, hanya mungkin, wanita itu bisa membantunya mengubah nasibnya. Setelah beberapa hari mencari informasi, Nia akhirnya menemukan kontak Rani. Dengan perasaan campur aduk, dia mengirim pesan kepada wanita itu, menjelaskan situasi sulit yang dihadapinya. Tak lama kemudian, Rani membalas pesan tersebut dan mengundang Nia untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Hari pertemuan itu tiba, dan Nia merasa gugup. Dia mengenakan pakaian sederhana dan berusaha menenangkan diri. Ketika dia tiba di kafe, Rani sudah menunggu di sudut ruangan. Wanita itu tampak anggun dengan pakaian hitam yang sederhana, dan sorot matanya yang tajam seolah mampu menembus jiwa Nia. "Selamat datang, Nia," sapa Rani dengan suara lembut namun tegas. "Aku sudah mendengar tentang situasimu. Kita bisa membantu satu sama lain." Nia merasakan ketegangan di udara. Dia duduk di hadapan Rani, dan mereka mulai berbicara. Rani menjelaskan tentang ritual yang dapat mendatangkan keberuntungan dan kekayaan. Dia mengatakan bahwa semua itu membutuhkan keberanian dan tekad, tetapi hasilnya bisa sangat mengubah hidup. Nia mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar-debar. "Namun, ada syaratnya," lanjut Rani.
Kau harus mengikuti instruksi dengan tepat dan tidak boleh ragu. Apakah kau siap? Nia merasakan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Dia tahu risiko yang diambilnya, tetapi keputusannya untuk membantu keluarganya mendorongnya untuk melanjutkan. Dengan penuh tekad, Nia mengangguk. Baiklah, aku siap, katanya, berusaha menampilkan keberanian di hadapan wanita misterius itu. Disinilah awal mula perjalanan Nia yang akan membawanya ke dalam dunia yang gelap dan misterius, di mana harapan dan kegelapan seringkali berjalan beriringan. Nia tidak tahu bahwa keputusan yang diambilnya akan mengubah hidupnya selamanya, membawa dia ke dalam ritual yang penuh resiko dan konsekuensi yang tak terduga. Pertemuan dengan Rani. Setelah pertemuannya yang menegangkan di kafe, Nia pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa terinspirasi oleh pengharapan baru yang diberikan Rani, tetapi di sisi lain, keraguan dan ketakutan menggerogoti pikirannya. Dia menghabiskan malam itu dengan merenungkan semua yang telah dia pelajari tentang ritual yang dijanjikan. Beberapa hari kemudian, Rani menghubungi Nia dan meminta untuk bertemu lagi. Kali ini, dia memberikan daftar perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan ritual uang ajaib. Nia merasa sedikit bingung dengan beberapa item yang diminta, tetapi dia bertekad untuk mencobanya. Dalam pikirannya, semua ini adalah peluang untuk mengubah nasibnya dan keluarganya. Daftar perlengkapan itu mencakup benda-benda yang tampak biasa, seperti garam, lilin hitam, sepotong kain merah, dan beberapa koin kuno. Namun, Rani juga meminta Nia untuk menemukan 3 benda unik, sebuah kunci tua, selembar daun dari pohon yang dianggap suci, dan foto seseorang yang sangat berarti baginya. Nia tidak sepenuhnya mengerti mengapa benda-benda ini penting, tetapi dia tahu bahwa dia harus mengikutinya. Setelah menerima daftar tersebut, Nia segera berkeliling kota untuk mencarinya. Dia pergi ke toko-toko barang antik, pasar loak, dan bahkan bertanya kepada tetangga tentang benda-benda yang dimaksud. Selama pencariannya, Nia merasa seolah-olah dia sedang mencari harta karun yang tersembunyi. Setiap kali menemukan salah satu item, hatinya dipenuhi dengan rasa percaya diri dan harapan. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya, Nia berhasil mengumpulkan semua perlengkapan yang diminta. Dia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri, tetapi rasa cemas mulai menyelimuti. Apa yang akan terjadi setelah ritual? Apakah ini benar-benar akan membawa keberuntungan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepalanya. Pada malam hari, Nia menyiapkan tempat untuk melakukan ritual. Dia memilih ruang tamunya yang tenang, mengatur lilin hitam di sekelilingnya dan menata semua perlengkapan dengan rapi. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini berhasil. Saat jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, Nia merasa jantungnya berdegup kencang. Dia merasa seolah-olah dia memasuki dunia yang tidak dikenal. Tak lama setelah itu, Rani tiba. Wanita misterius itu membawa aura karismatik dan memperlihatkan senyum yang menenangkan. Dia mengenakan pakaian serba hitam dengan perhiasan yang berkilauan, seolah-olah dia adalah bagian dari dunia yang berbeda. Bagus sekali, Nia. Kau telah mempersiapkan semuanya dengan baik, puji Rani sambil memeriksa perlengkapan yang disiapkan. Sekarang, kita akan memulai ritual ini. Rani mulai menjelaskan langkah-langkah ritual dengan tenang. Dia meminta Nia untuk duduk di tengah ruangan, menyalakan lilin, dan menempatkan semua perlengkapan di sekelilingnya. Dengan suara lembut, Rani mulai melafalkan mantra yang terdengar asing bagi Nia. Setiap kata yang diucapkan Rani memberikan kesan kekuatan yang mendalam, seolah-olah ada energi yang mengalir di antara mereka. Ketika Rani mencapai bagian penting dari ritual, dia meminta Nia untuk memegang kunci tua yang telah dia temukan. Kunci ini melambangkan peluang dan akses. Dengan memegangnya, kau akan membuka pintu menuju keberuntunganmu, jelas Rani. Nia menggenggam kunci itu erat-erat, merasakan getaran aneh yang mengalir melalui tangannya. Setelah itu, Rani meminta Nia untuk menutup matanya dan membayangkan semua hal yang dia inginkan. Dia harus membayangkan keluarganya hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan, tanpa beban keuangan. Nia melakukannya dengan sepenuh hati,
mencurahkan semua harapan dan impiannya ke dalam gambaran itu. Saat mantra diucapkan, Nia merasakan suhu ruangan berubah, seolah-olah sesuatu yang magis sedang terjadi. Dia membuka matanya dan melihat Rani menempatkan selembar daun suci di atas altar yang telah disiapkan, diikuti dengan koin kuno yang bersinar di bawah cahaya lilin. Sekarang kita akan menunggu, kata Rani dengan misterius. Keberuntungan akan segera datang. Nia merasa tegang, menunggu dengan penuh harapan. Beberapa menit berlalu, dan tiba-tiba, sebuah suara gemerisik terdengar dari arah luar. Nia terkejut dan melihat Rani tersenyum lebar. Lihat, itu tanda bahwa energi kita telah menarik sesuatu yang baik. Nia menahan napas, merasa jantungnya berdegup kencang. Tak lama kemudian, Rani meminta Nia untuk membuka mata dan melihat ke arah pintu. Di sana, di tengah ruangan, muncul sebuah kardus besar yang tampak mengkilap dan berkilau, seolah-olah baru saja muncul dari kegelapan. Buka, perintah Rani dengan antusias. Dengan tangan bergetar, Nia mendekati kardus itu dan membuka tutupnya. Ketika dia melihat ke dalamnya, matanya terbelalak. Uang tunai berlimpah memenuhi kardus, 1.000, 2.000, bahkan lebih. Nia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya saat dia merasakan harapan baru. Ini adalah hasil dari ritual kita, kata Rani, dengan nada yang penuh kemenangan. Tetapi ingat, Nia, ini adalah awal dari perjalananmu. Ada syarat yang harus kau penuhi agar kekayaan ini tetap mengalir. Dengan hati yang berdebar, Nia mendengarkan Rani melanjutkan. Dia tahu bahwa dia telah memasuki dunia yang penuh misteri dan risiko. Namun, harapan untuk membantu keluarganya mengalahkan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Dia bersedia untuk melakukan apapun demi mencapai kebahagiaan yang selama ini dia impikan. Saat malam berakhir, Nia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah selamanya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, dia tidak sadar bahwa dia telah mengambil langkah pertama ke dalam kegelapan yang lebih dalam, di mana setiap keputusan memiliki konsekuensi yang tak terduga. Uang yang berkah atau kutukan. Setelah malam yang penuh keajaiban itu, kehidupan Nia berubah drastis. Uang yang melimpah dari kardus misterius itu memberikan kebahagiaan dan harapan baru bagi keluarganya. Nia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit hidupnya akhirnya terangkat. Dia segera menggunakan uang tersebut untuk membayar utang-utang keluarganya, membeli peralatan medis yang diperlukan untuk kesehatannya, dan bahkan melakukan perbaikan kecil di rumah mereka. Saat Nia melihat senyuman di wajah orang tuanya, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setiap hari, dia menghabiskan waktu bersama keluarganya, memberi mereka perhatian dan cinta yang selama ini terabaikan karena kesibukannya dalam berjuang. Nia merasa seperti hidupnya akhirnya menemukan arti. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Rani menghubungi Nia lagi. Kali ini, suaranya terdengar lebih mendesak. Nia, kita perlu melakukan ritual berikutnya. Agar uang ini terus mengalir, ada syarat yang harus dipenuhi. Kau harus membantu aku dalam ritual selanjutnya. Nia merasa bingung dan sedikit ragu. Dia tidak ingin terjebak dalam permainan yang lebih dalam, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menolak kesempatan untuk menjaga kebahagiaan keluarganya. Rani meyakinkan Nia bahwa ritual itu akan memperkuat keberuntungan yang telah mereka dapatkan. Dengan berat hati, Nia akhirnya setuju untuk terlibat lagi. Hari-hari berlalu, dan Nia mulai merasakan tanda-tanda aneh setelah melakukan ritual kedua. Setiap kali dia terlibat dalam ritual, dia merasa kelelahan yang mendalam, seolah-olah sebagian dari energinya diambil. Mimpi-mimpinya menjadi lebih gelap, dan dia sering terbangun dengan keringat dingin. Suara bisikan aneh sering terdengar di telinganya saat malam tiba, dan bayangan gelap mulai menghantui pikirannya. Rani terus meminta Nia untuk melakukan lebih banyak ritual, dan setiap kali Nia merasa terjebak dalam siklus yang tidak pernah berujung. Dia berusaha mengabaikan ketidaknyamanan yang dirasakannya, percaya bahwa semua ini adalah bagian dari proses menuju keberuntungan yang lebih besar. Namun,
Rasa takut dan kebingungan mulai mendominasi pikirannya. Suatu malam, Nia terbangun dari tidur dengan perasaan tercekik. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres di sekelilingnya. Dia melihat bayangan gelap berdiri di sudut kamarnya, tetapi begitu dia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Nia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi, tetapi ketakutan tetap menghantuinya. Meskipun begitu, Nia tetap berusaha untuk fokus pada keluarganya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, berbicara tentang masa depan dan harapan yang lebih baik. Namun, semakin lama dia terlibat dalam ritual tersebut, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekelilingnya. Benda-benda seringkali bergerak dengan sendirinya, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut-sudut rumah. Suatu malam, saat Nia sedang duduk di depan komputernya, dia mendapatkan pesan dari Rani. Pesan itu meminta untuk bertemu dan mendiskusikan ritual selanjutnya. Nia merasa cemas, tetapi rasa tanggung jawab untuk membantu keluarganya mengalahkan ketakutannya. Dia mengatur pertemuan dengan Rani di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ketika Nia tiba, Rani sudah menunggu. Wanita itu tampak lebih anggun dari sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia melihat Nia. Rani mulai menjelaskan tentang ritual yang akan datang, tetapi Nia merasa tidak nyaman dengan penjelasan yang diberikan. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar mencari kekayaan. Ritual ini akan memperkuat ikatan kita. Kau harus memberikan lebih dari sekadar benda-benda fisik, kata Rani dengan nada yang penuh misteri. Kau harus bersedia memberikan bagian dari dirimu. Nia merasa terkejut dan bingung. Apa maksudmu? Apa yang harus aku berikan? Tanyanya dengan suara bergetar. Jiwa, jawab Rani dengan tenang. Setiap ritual memiliki harga yang harus dibayar. Semakin besar keinginanmu, semakin besar pula harga yang harus kau bayar. Ketakutan mulai merayapi hati Nia. Dia menyadari bahwa semua ini mungkin bukan hanya sekadar ritual untuk mendapatkan uang, tetapi juga terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap. Dia merasa terjebak dan ingin mengakhiri semua ini, tetapi dorongan untuk membantu keluarganya membuatnya ragu. Biarkan aku pikirkan ini, Rani. Aku butuh waktu, kata Nia, berusaha menghindari keputusan yang terburu-buru. Rani hanya tersenyum, tetapi senyumnya terasa dingin dan mengintimidasi. Waktu tidak ada artinya dalam dunia ini, Nia. Ingatlah, kesempatan tidak akan selalu ada. Setelah pertemuan itu, Nia pulang dengan perasaan tidak nyaman. Dia mulai mencari informasi tentang Rani dan ritual yang dilakukannya. Dalam pencariannya, dia menemukan banyak cerita mengerikan tentang orang-orang yang terjebak dalam permainan Rani, kehilangan segalanya, termasuk jiwa mereka. Ketika dia membaca kisah-kisah tersebut, Nia merasa seolah-olah dia sedang berjalan di tepi jurang yang dalam dan gelap. Malam-malam berikutnya, Nia semakin sering dihantui oleh mimpi buruk. Dia melihat bayangan gelap yang sama mengikutinya, semakin dekat, semakin mengancam. Suara bisikan terus menggema di telinganya, membuatnya merasa seolah-olah dia tidak sendirian. Ketika dia bangun, rasa lelah dan ketakutan menyelimutinya, membuatnya merasa semakin putus asa. Nia menyadari bahwa uang yang didapatnya mungkin tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga kutukan yang mengerikan. Dia merasa seperti telah memasuki permainan yang tidak bisa dia menangkan. Dalam keadaan bingung, Nia mulai meragukan keputusannya untuk melanjutkan ritual. Dia tahu bahwa dia harus segera mengambil langkah untuk mengakhiri semua ini, tetapi rasa takut akan konsekuensi membuatnya terjebak dalam kebimbangan. Di tengah kegelapan yang menghantuinya, Nia harus mencari cara untuk membebaskan diri dari ikatan yang semakin kuat. Dia harus menghadapi Rani dan menemukan cara untuk menghentikan ritual sebelum semuanya terlambat. Namun, dengan setiap detik berlalu, dia merasa semakin terjebak dalam jaring kegelapan yang diciptakan oleh kekayaan yang didapatnya. Kegelapan yang menghampiri. Setelah mengalami malam-malam yang penuh mimpi buruk dan teror psikologis, Nia merasa hidupnya semakin tidak terkendali. Dia berusaha untuk melanjutkan rutinitasnya dan berfokus pada keluarganya, tetapi bayangan gelap dan suara bisikan terus mengganggu pikirannya.
Rasa takut mulai menggerogoti hatinya, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang jahat mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Hari-hari berlalu, dan Nia merasa semakin terisolasi. Dia berusaha menjelaskan kepada orang tuanya tentang ketidaknyamanan yang dia rasakan, tetapi mereka tidak memahami beban yang dia pikul. Nia merasa seperti dia membawa rahasia yang berat, dan setiap kali dia melihat senyuman di wajah orang tuanya, rasa bersalah semakin menyiksanya. Uang yang seharusnya menghadirkan kebahagiaan justru menjadi sumber ketakutan. Suatu malam, saat Nia terbangun dari tidur, dia merasakan kehadiran yang aneh di kamarnya. Dia menatap ke sudut ruangan dan melihat bayangan gelap berdiri di sana, tidak bergerak, hanya mengawasi. Nia merasa jantungnya berdebar kencang, dan dia berusaha membangunkan dirinya dari mimpi buruk ini. Namun, bayangan itu tetap ada, seolah-olah menantangnya untuk bergerak. "Siapa kau?" Nia berteriak, suaranya menggema di dalam ruangan. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi Nia bisa merasakan aura jahat yang terpancar darinya. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, tetapi ketakutan yang ditinggalkannya terus menghantui Nia. Setelah kejadian itu, Nia merasa tidak berdaya. Dia mulai mencari cara untuk mengakhiri ritual yang telah dia jalani, tetapi setiap kali dia berusaha menghubungi Rani, wanita itu selalu menghindar. Dia merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa dia lepas. Ketika dia melanjutkan pencariannya di internet, dia menemukan lebih banyak informasi tentang Rani dan ritual yang dia lakukan. Banyak orang yang pernah terlibat dalam ritual yang sama melaporkan bahwa mereka mengalami pengalaman serupa. Mereka menggambarkan suasana mencekam, mimpi buruk, dan perubahan perilaku yang drastis. Beberapa bahkan mengklaim bahwa mereka kehilangan semua yang mereka miliki, termasuk jiwa mereka. Nia merasa semakin terpuruk dan putus asa. Dalam pencarian informasi, dia menemukan artikel tentang bagaimana ritual tersebut mengikat jiwa seseorang kepada kekuatan gelap, dan untuk mendapatkan kembali kebebasan, seseorang harus melakukan pengorbanan yang lebih besar. Keesokan harinya, Nia memutuskan untuk menemui Rani secara langsung. Dia merasa bahwa jika dia bisa berbicara langsung dengan wanita itu, mungkin dia bisa mendapatkan penjelasan dan menemukan jalan keluar. Dalam pertemuan yang dijadwalkan, Nia merasakan kecemasan yang mendalam. Ketika dia tiba di lokasi pertemuan, suasana terasa aneh dan mencekam. Rani sudah menunggu di sudut ruangan, dikelilingi oleh benda-benda ritual yang tampak lebih banyak dari sebelumnya. "Nia, kau datang," sapa Rani dengan suara yang terdengar dingin dan mengintimidasi. Nia merasa merinding ketika melihat mata Rani yang tajam dan penuh energi, seolah-olah dia sedang menganalisis setiap gerak-gerik Nia. "Aku ingin menghentikan semua ini, Rani," Nia mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa melanjutkan ritual ini. Aku merasa terjebak." Rani hanya tersenyum, tetapi senyumnya tidak mengandung kehangatan. "Kau sudah terikat, Nia. Keberuntungan tidak bisa pergi begitu saja. Kau harus membayar harganya." "Harga apa?" Nia bertanya, suaranya mulai meninggi. "Aku tidak mau kehilangan lebih banyak lagi." "Harga yang harus dibayar adalah jiwa," Rani menjawab dengan tenang. "Setiap ritual menuntut pengorbanan. Semakin besar keinginanmu, semakin besar pula harga yang harus kau bayar. Dan jika kau ingin menghentikannya, kau harus bersedia mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu." Nia merasa hatinya berdegup kencang. Dia tahu bahwa Rani sedang memainkan permainan berbahaya. Dalam pikirannya, dia bertanya-tanya apa yang harus dia korbankan. Apakah itu uang, atau sesuatu yang lebih berharga, seperti keluarganya? Ketika Nia menatap Rani, dia melihat bayangan gelap di belakang wanita itu, seolah-olah kekuatan jahat mengintai di balik senyumannya. "Jika kau tidak bersedia melakukan pengorbanan, maka kau akan kehilangan semuanya, uangmu, keluargamu, dan bahkan dirimu sendiri," ancam Rani. "Kau tidak punya pilihan, Nia. Semua ini adalah bagian dari takdirmu." Nia merasa panik. Dalam hitungan detik, semua yang dia usahakan untuk dicapai tampak hancur. Dia berusaha berpikir jernih, tetapi ketakutan dan kebingungan menghalangi pikirannya.
Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya hampir putus asa. Rani mengulurkan tangannya, menunjukkan sebuah koin kuno yang bersinar di bawah cahaya. Koin ini akan memberimu kesempatan untuk mendapatkan kembali semuanya, tetapi kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga. Pilihlah dengan bijak. Nia merasa terjebak dalam dilema. Dia tidak ingin mengorbankan keluarganya, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan dirinya sendiri. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa semua yang dia perjuangkan mungkin hanya akan membawa kehancuran. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan diri dari ikatan ini sebelum semuanya terlambat. Setelah pertemuan itu, Nia pulang dengan perasaan hancur. Dia merasa seperti terjebak dalam labirin kegelapan, dan setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada jurang kehampaan. Dia bertekad untuk menemukan cara untuk menghentikan ritual dan melawan Rani, tetapi dia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Kegelapan semakin dekat, dan Nia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia mungkin telah terjebak dalam permainan yang tidak bisa dia menangkan. Pengorbanan terakhir. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Rani, Nia merasa terpuruk dalam kegelapan yang mengancam. Dia tahu bahwa dia harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan semua ritual ini sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad yang menguat, Nia mulai mencari cara untuk melawan Rani dan membebaskan dirinya dari ikatan yang semakin erat. Nia menghabiskan waktu untuk menggali informasi lebih dalam tentang Rani dan ritual yang diikutinya. Dia mengunjungi perpustakaan setempat dan membaca berbagai buku tentang ilmu hitam, magis, dan ritual kuno. Setiap halaman yang dibaca semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada cara untuk mengakhiri semua ini, meskipun dia tidak tahu apa harga yang harus dibayar. Satu malam, Nia terbangun dengan mimpi buruk yang sangat menyiksa. Dalam mimpinya, dia melihat bayangan gelap yang selalu menghantuinya, mendekatinya dengan tatapan yang penuh kebencian. Bayangan itu berbisik, "Kau tidak akan bisa melarikan diri. Kau sudah terikat." Ketika Nia terbangun, dia merasakan rasa putus asa yang mendalam. Dia tidak bisa membiarkan kegelapan itu menguasainya. Dengan tekad baru, Nia memutuskan untuk bertemu dengan Rani sekali lagi. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi wanita itu, meskipun dia merasa takut akan konsekuensinya. Hari pertemuan itu tiba, dan Nia merasa cemas. Dia berjalan menuju tempat yang telah ditentukan, berusaha menenangkan pikirannya. Ketika dia tiba, suasana di sekitar terasa mencekam. Rani sudah menunggu, berdiri di tengah ruangan dengan aura yang menakutkan. "Nia, kau datang lagi. Apa kau sudah memikirkan tawaranku?" tanya Rani, suaranya lembut tetapi mengandung ancaman. "Aku tidak ingin melanjutkan ritual ini, Rani. Aku ingin menghentikannya." Nia mengucapkan kata-kata itu dengan tegas, meskipun hatinya bergetar. Rani tertawa pelan, tetapi tawa itu terasa mengerikan. "Kau pikir kau bisa menghentikannya? Kau sudah terjebak dalam permainan ini. Keberuntungan yang kau peroleh tidak bisa diambil kembali tanpa konsekuensi. Aku tidak akan mengorbankan diriku atau keluargaku." Nia bersikeras, berusaha menunjukkan keberanian di hadapan wanita itu. "Jika kau tidak mau berkorban, maka kau akan kehilangan semuanya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Rani menjawab dengan nada menakutkan. Nia merasa putus asa. Dia sadar bahwa dia harus menemukan cara untuk membebaskan diri dari ikatan ini tanpa mengorbankan jiwanya. Dalam pencarian itu, dia teringat akan koin kuno yang ditawarkan Rani. Mungkin, jika dia bisa menggunakan koin itu dengan cara yang berbeda, dia bisa membalikkan keadaan. "Rani, aku ingin menggunakan koin itu, tetapi bukan untuk pengorbanan. Aku ingin bertanya tentang cara menghentikan semua ini," Nia mengusulkan, berusaha untuk tetap tenang. Rani mengangkat alisnya, tampak tertarik pada tawaran itu. "Kau berani, Nia, tetapi ingat, setiap tindakan memiliki konsekuensi." Nia mengangguk. Dia tahu bahwa risiko ini sangat besar, tetapi dia tidak memiliki pilihan lain. "Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri semua ini?" tanyanya dengan penuh harapan. Rani mengamati Nia dengan seksama, seolah-olah sedang menilai keputusannya. "Kau harus melakukan ritual terakhir.
Dalam ritual ini, kau harus mengakui ketidakberdayaanmu dan menyerahkan semua harapanmu kepada kekuatan yang lebih besar. Hanya dengan cara itu kau bisa memutuskan ikatanmu. Nia merasakan ketakutan yang dalam, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri. Baiklah, aku akan melakukannya, jawabnya, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Rani mulai menyiapkan tempat untuk ritual. Dia mengambil berbagai benda dari tasnya dan mengatur semuanya dengan cermat. Nia merasa hati dan pikirannya bergejolak, tetapi dia berusaha menenangkan diri. Ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semua kegelapan yang mengancamnya. Ketika semua sudah siap, Rani meminta Nia untuk duduk di tengah ruangan. Dia menyalakan lilin hitam dan mulai melafalkan mantra yang terdengar asing. Nia menutup matanya, merasakan energi di sekelilingnya mengalir dengan kuat. Dalam hatinya, dia berdoa untuk kebebasan dan keselamatan keluarganya. Rani meminta Nia untuk menyerahkan koin kuno itu. Dengan tangan bergetar, Nia meletakkan koin di atas altar. Aku menyerahkan semua harapanku, Nia mengucapkan kata-kata itu dengan suara bergetar. Aku ingin mengakhiri semua ini. Begitu kata-kata itu terucap, Nia merasakan getaran yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Dia membuka matanya dan melihat bayangan gelap yang sama menghampirinya, tetapi kali ini terasa berbeda. Rani tersenyum, tetapi senyumnya tampak lebih menyeramkan. Kini kau sudah memilih jalanmu. Nia merasa jiwanya terhisap ke dalam kegelapan. Dalam momen terakhirnya, semua kenangan indah dan harapan yang pernah dia miliki terasa menguap. Dia menyadari bahwa harga yang dibayarnya adalah lebih dari sekadar harapan, dia kehilangan bagian dari dirinya yang tidak akan pernah kembali. Ketika ritual berakhir, Nia terbaring lemah di lantai. Rani berdiri di sampingnya, tampak puas dengan hasilnya. Selamat, Nia, kau telah membebaskan dirimu dari ikatan, tetapi ingatlah, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Nia merasa hampa. Dia telah berhasil menghentikan ritual, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Meskipun dia tidak lagi terikat oleh kegelapan, dia merasa kehilangan segalanya, jiwa, harapan, dan masa depannya. Dalam momen terakhir, Nia menyadari bahwa dia terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia hindari. Semuanya telah berubah, dan dia tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Dia telah terperangkap dalam kegelapan, dan bayangan Rani akan selalu menghantuinya. Cerita Nia adalah peringatan akan bahaya dari keinginan yang berlebihan dan pengorbanan yang tidak terduga. Dalam pencarian untuk membantu orang-orang terkasih, kadang kita bisa terjebak dalam jaringan kegelapan yang tidak kita sadari. Apa yang tampak sebagai jalan keluar mungkin sebenarnya adalah jalan menuju kehampaan dan kesedihan yang mendalam.